Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 6, pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Pendahuluan, hampir di setiap tahun lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan utama dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer. Segala potensi kejadian yang merugikan disebut sebagai ancaman. Ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. Seperti mengamankan aset perusahaan, mengelola catatan yang detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Yang kedua, pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Kerangka pengendalian. 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian intern. Yang pertama adalah kerangka COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan IT. Kedua, para pengguna layanan IT dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan IT dan pengendalian yang dilakukan. Kerangka pengendalian kedua, kerangka pengendalian internal, COSO, Committee of Sponsoring Organization, terdiri dari kelompok sektor swasta yang terdiri Asosiasi Akuntan Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, Ikatan Eksekutif Keuangan. Kerangka manajemen risiko perusahaan, kerangka integrasi Enterprise Risk Management, sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas, menambahkan 3 elemen tambahan seperti pengendalian internal COSO terintegrasi. Lingkungan internal budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen enterprise risk management lainnya. Pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Pertama, Komite Audit. Sejumlah anggota Dewan Direksi yang berasal dari luar dan independen yang bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan auditor internal dan eksternal. Penetapan tujuan adalah komponen enterprise risk management yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut dengan visi dan misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya ke dalam tujuan yang lebih spesifik untuk subunit perusahaan. Perusahaan menentukan hal yang harus berjalan dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja guna menentukan apakah ukuran-ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Identifikasi kejadian. COSO mengidentifikasi kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Penilaian risiko dan respon risiko. Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memerinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas,
agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori berikut. Pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian perolehan. Keempat, mengubah pengendalian manajemen. Kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Pengawasan. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Kesimpulan, dalam banyak kasus penipuan, penyelesaiannya dilakukan secara diam-diam dengan tidak ada tingkatan hukum yang diambil, sehingga perusahaan dapat menghindari publisitas yang merugikan. Materi dalam topik ini diambil dari buku Romney dan Steinbach tahun 2015, judul Accounting Information System, edisi ke-13, penerbit Pearson Educational Limited. Demikian materi topik ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.